Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jian Fahruslam dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mengenai objek studi kasus tentang muatan program di Japanese Beans dan studi kasusnya yaitu yang telah dilampirkan oleh dosen pengampus saya, Pak Guntur, mata kuliah pemrograman berbasis objek di Google Classroom. Sebelum kita mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yang pertama-tama kita demokan dulu database-nya terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasa, kita buka dulu PHP MyAdmin-nya dulu. Yang pertama dulu buka dulu ya asamnya, seperti biasa start. Lalu kita buka, coba lagi dimulai dari awal ya. Localhost. Di sini ada PHP MyAdmin, kita klik aja. Nah, kita buka database yang telah kita buat di sini DBUTS Webo 2 dengan npm saya di sini ya. Di sini ada di DBUTS Webo 2 ini ada beberapa database yang pertama table divisi, pengawai, penjualan dan table user. Yang pertama kita buat dulu ke table user dulu ya. Kita isikan sesuai format yang telah diberikan oleh Bapak Guntur di soal KCR-nya. Yang pertama kita buat di ID user seperti biasa. Usernya itu user 01, isinya admin 01 dan lain-lain. Ini seperti yang inputan di tugasnya UTS yang telah ditampilkan. Terus yang kedua, kita masuk ke tabel pegawai. Kita masukkan dulu si kode pegawainya itu seperti ini. Coba ya buka aja dulu ya. Nah, di sini ada pro, ini untuk kode pegawainya, terus nama saya sendiri, terus kelaminnya siapa, tanggalnya, ini alamat saya. Usernya juga jangan lupa ya, ini user 1. Kita go lagi, ini kodenya produksi. Untuk mana ada 2, ini ada kali sama produksi. Nah, kita pilih yang produksi dulu. Sesuai inputan yang telah disampaikan oleh Pak Guntur di inputan tugasnya. Oke, sudah itu kita masuk ke tabel divisi. Di sini kita isi ID divisinya 1, nama divisinya itu produksi, gaji pokoknya itu 500.000, tunjangan juga 500.000, marketing juga sama 350, dan 50.000 ya. Seperti itu. Kita nanti udah masukkan di insert ya, sudah masukkan, udah. Nanti setelah itu baru mulai di program NetBeans-nya. Yang pertama kita close dulu, masuk ke NetBeans ya terlebih dahulu ya. Kita buka project yang telah kita buat. Di sini saya udah buat dengan nama UTS 22 NPM saya sendiri. Yang pertama kita koneksi dulu ya, seperti biasa ini codingannya, dan ini database yang telah kita koneksikan. Nah, sebelum itu saya membuat JPEG-ROM-nya. Di sini ada 10 JPEG-ROM. Yang pertama ada alat, daftar, divisi, login, menu utama, pegawai, penjualan, profil, dan sebagainya dengan belakangnya npm saya sendiri. Yang kita coba kita lihat di form alat ya. Di sini ada form alatnya. Nah, ini sesuai template yang telah Bapak berikan juga, dan di sini ada button, terus juga ini juga sama tabelnya. Di daftar juga ada, di form daftar ini ada daftar kembali, dan ini dua pilihan button, produksi dan marketing. Di sini juga sama, nanti kita coba demo satu persatu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita juga menggunakan beberapa library yang telah saya buat sampai bisa menggunakan UX yang seperti ini. Saya menggunakan codingan terpisah. Di ada kelasnya sendiri ya. Di sini ada button. Nah, di sini ini buat UX si buttonnya agar bisa mendapatkan dua warna seperti itu. Yang tadi ya. Sudah ada decussor, ini si ininya untuk tanggalnya, biar si tanggalnya itu bukan yang biasa lagi, jadi lebih UX-nya itu muncul, ada warnanya sendiri. Nah, ini desainnya juga. Nah, nanti cara makainya tinggal gampang, kita drag and drop aja di si ininya. Misalkan sini ya, kita button yang kita masukkan tuh. Bentar. Saya bisa sih. Bukan di sini, tapi di swing. Ya, sih lupa.
Nah, saya buatkan gradient. No, kan? Muncul. Nah, tinggal edit-edit sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi ada color-nya, 1, color 2. Nah, untuk ketiganya, saya melihat masih dari internet. Biar sama. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. Seperti itu. Cukup juga sama password, text speed, mode color. Nah, juga ini untuk gesture juga sama biar lebih UX-nya muncul ya. Itu sama-sama aja. Nah, untuk icon juga saya mendownload icon-icon yang saya tambahkan di desain kali ini. Terus juga ada beberapa library yang saya masukkan. Nah, ini beberapa reducer, timing framework untuk frameworknya, filter, swing worker, swing X, SQL, konektornya. Ini library ada 6 yang saya masukkan ke proyek kali ini. Oke, setelah itu kita langsung aja demo si proyeknya terlebih dahulu. Yang pertama kita buka form loginnya terlebih dahulu. Kita klik land. Ntar loading, lagi proses. Nah, kita muncul lainnya dulu ya. Yang pertama kita ketikkan dulu si adminnya. Admin sesuai tadi username yang telah kita buat database. Kita buka dulu ya biar gak lupa si ID usernya gitu ya. Jadi biar gak lupa table user. Nah, ini adalah admin, ini adalah email, password, dan level yang telah kita buat sebelumnya. Kita inputkan di sini gmail.com. Passwordnya itu admin 12 kalau salah ya. Admin, jangan lupa huruf besar huruf kecilnya. Tapi sebelum kita masuk ke password yang benarnya terlebih dahulu, kita coba beberapa apakah ada pop-up kalau misalkan kita memasukkan inputnya salah. Coba ya ini, apa yang terjadi? Nah, ada pop-up ya. Email tidak terdaftar. Silakan daftar buat akun. Tadi kita harus daftar dulu ya. Buat para error mengenai pop-up yang muncul ketika kita tidak menggunakan email, ketika kita menggunakan username yang telah dibuat, gitu. Atau tidak adanya huruf yang unik, kode yang unik, ataupun angka dan lain. Karena ini didesain kalau misalkan kita membuat username dan passwordnya, kita harus minimal ada satu huruf besar, huruf kapital, juga ada karakter unik, juga ada angka tersendiri. Kalau misalkan kita huruf kecil semua, itu gak akan bisa. Kita coba error terlebih dahulu ya. Coba username-nya jihad aja, password itu jihad aja, terus pilihnya marketing. Coba daftar, tidak bisa karena username harus berupa email gitu ya. Ada pokoknya muncul kalau misalkan kita pakai email sendiri ya. Kita coba .com. Oke, coba daftar. Password terlalu pendek, minimal 8 karakter. Terus coba 8 karakter. Oke. Bentar. Password harus sama kan? Ada muncul open lagi kalau misalkan passwordnya harus sama komunikasinya. Coba lagi. Tadi salah maaf. Ya. Coba ini dalam 8 karakter ya. Coba daftar lagi. Password harus mengandung setidaknya satu huruf besar. Oke, kita coba daftar lagi menggunakan huruf besar ya ini. Nah, bila kita besar, harus menggunakan setidaknya satu simbol juga ya. Coba lagi menggunakan satu simbol. Ini error yang terakhir kayaknya. Coba daftar. Harus sama, berarti sama ya. Coba lagi. Ini yang sama. Coba. Ya. Nah, ini kan kalau misalkan email udah masuk, password juga ada huruf besar, huruf kecil, huruf karakter unik, dan angka. Kalau juga benar-benar, kita pusat satu di sini, maka data berhasil disimpan. Kita coba lagi error selanjutnya. Ini kalau misalkan kita tidak memilih si buttonnya di sini. Coba password ini yang baru lagi ya. Meskipun kita mengisikan data karakter unik yang udah kita buat,
passwordnya juga atau unik. Tapi kalau misalkan kita ambil satu dari jabatan ke sini, kita tidak akan bisa. Ada pop-up lagi, kita harus diisi semua. Nah, kalau misalkan juga kalau kita udah punya user tersendiri, ya, kita coba user yang tadi yang telah kita buat ya. Itu, coba ya. Ini user yang telah kita buat tadi. Coba rating daftar, email sudah terdaftar. Ini user yang telah kita buat tadi ya sebelumnya. Kalau misalkan kita daftar lagi dan nggak bisa karena udah emailnya udah disimpan di database langsung. Coba berarti kita udah buat try error mengenai langkah pertama yaitu langkah kedua yaitu mengenai pop-up yang muncul ketika kita masukkan data gitu ya. Kita kembali lagi, kita coba masuk ke login yang telah kita buat. Tadi user admin ya, yang telah kita ini. Nah ini juga sama kalau misalkan kita memilih satu karakter unik, satu huruf kapital dan angka atau maksudnya 8 dan tidak menggunakan email, kita akan bisa masuk meskipun data kita benar ya. Di sini karena tadi udah mencoba layer, kita langsung aja masukin yang benarnya ya, kita masukin berarti itu admin sesuai dari Pak Guntur sampaikan di GCR ya, sama ya. Coba login. Nah, muncul selamat datang. Nah, di sini muncul from menu utamanya ya. Di sini ada menu admin, produksi, marketing, ubah password dan profil. Nah, di menu karena kita memilih admin masuknya, loginnya sebagai admin, maka kita gak akan bisa mengakses menu-menu selain menu admin dan ubah password ya dan profil. Karena menu admin ini hanya bisa mengisikan data admin, data user, pegawai, password dan juga profil. Sementara itu untuk produksi dan marketing ini kita gak akan bisa mengaksesnya. Coba klik ya, ini gak bisa diakses sama sekali ya guys. Nah, kita hanya bisa mengakses 3 form menu di sini ya. Coba kita klik data user. Nah, sini muncul form dari data user tersendiri. Sini tambah data user, kembali simpan dan batal. Juga ada database yang telah kita masukkan tadi. Kita kan udah masukkan user 1, 2, 3 dan jadi gue tadi memasukkan 1 tambahan user. Di sini itu marketing ininya apa usernya. Itu tadi udah saya buat di sini. Nama saya sendiri. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan user baru sesuai dengan inputan daripada tadi kan kita menambahkannya dengan daftar baru, register baru, kita juga bisa sebagai admin, kita juga bisa sebagai admin menambahkan user baru dengan tanpa menggunakan form register tadi. Caranya sama, misalkan kita buat user 5 nih ya, emailnya misalkan Fahro ya, 00 Fahro 1 gmail.com misalkan. Maksudnya jangan lupa ya karakter unitnya tetap dimasukkan. Misalkan ini bagian produksi saja, juga kita masukkan karakter unitnya, kata kunci. Oh ini kata kuncinya. Ini kata kunci buat ini apa buat ngambilin ID usernya. Sorry. Nah kita simpan. Nah data berhasil disimpan di sini nanti. Bentar. Ini kayaknya enggak ini. Kita harus masuk dulu data usernya. Nah jadi ya tadi ada delay sedikit. Harus dibatalkan dulu ya karena harus di-refresh si tabelnya. Nah misalkan kita ingin mencari nih, karena kan misalkan kalau udah banyak data user yang telah kita inputkan, kita pusing ini mau mencari atau mengubah password si usernya atau menghapus dan lain-lain. Nah, kita bisa mengetikkan saja satu usernya, misalkan user 1, misalkan admin, kan kata kuncinya itu admin, misalkan tuh ada kan muncul kunci teh. Oh.
Coba login sebagai admin ya. Coba login sebagai admin, kita pastikan emailnya sesuai format ya. Jangan lupa email, bukan username. Ini juga masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba salah dulu ya. Bentar, lagi loading. Tuh kan seolah ada pop-up yang muncul ya. Kita coba yang benar. Nah, sebentar ada pop-up yang mau selamat datang. Nah, di form admin ini akan masuk ke form menu utama di sini ya. Di sini ada beberapa menu, ada 6. Ada admin, produksi, marketing, ubah password profil, dan logout. Nah, di form admin kita hanya bisa mengakses menu admin saja. Kita tidak bisa mengakses menu produksi, marketing, ya. Kita hanya bisa mengakses admin, ubah password, dan profil. Coba masuk ke admin terlebih dahulu. Si admin ini ada 2 menu item yang sebagai user. Coba masuk ke data usernya, ya, data user. Kita coba menambahkan satu data user tanpa melalui registrasi. Kita sebagai admin kita bisa menambahkan data user di form admin ya, di menu admin. Coba menambahkan user. Contohnya Kiki ya @gmail.com. Di sini ada tampilan database-nya, tabel yang telah saya masukkan di sini ya. Kita passwordnya misalkan Kiki123. Jangan lupa huruf besar ya. Coba lupa saya itu. Coba ya. Loginnya sebagai produksi aja deh. Simpan. Nah, kalau misalkan sudah benar, sesuai, maka akan muncul pop-up tadi disimpan dan akan datangkan menjadi tabelnya ada database-nya. Gitu ya. Kita coba menambahkan satu lagi sebagai marketing. Misalkan Kiki marketing. Ya, ini sama aja. Kita marketing aja, kita simpan, data berhasil disimpan. Di sini ada 2 data yang telah saya buat. Di sini user 6 dan user 7 ya. Kita coba masuk ke menu kembali ya, masuk ke menu utamanya. Kita masuk ke form pegawai selanjutnya ya. Nah, di sini form pegawai ini kita bisa menambahkan data identitas pegawai yang telah kita tambahkan tadi di form user. Misalkan kita ingin menambahkan nama pegawainya misalkan Kiki ya. Terus tanggal sepertinya misalkan tanggal 13 Juli. Kan alamatnya misalkan tanggal 1. Ini ulang tahun saya. 23. 5 Mei. 13 Mei. Alamatnya misalkan Jakarta. Nah, ada kan pegawai khusus yang muncul. Ini otomatis yang telah saya buat programnya terlebih dahulu tadi ya. Nah, misalkan ID usernya itu ID 7. Ya, sesuai tadi. Misalkan tadi itu produksi. Kita juga bisa milih marketing, juga produksi. Kita milih produksi aja dulu ya. Kita simpan. Nah, oh iya, nih belum. Kalau misalkan belum dilengkapi, ada muncul pop-up belum dilengkapi. Lengkapi bagian pria aja, kita simpan. Nah, ini ada user, nama user, kode pegawai, jenis kelamin, tanggal masuknya, alamat, dan divisi 1, yaitu divisi produksi. Kita coba kembali. Nah, admin sudah dibuat, kami sudah saya jelaskan, kita masuk ke form menu saja, yaitu ubah password. Di sini kita bisa mengubah password yang telah admin buat. Misalkan, karena saya login sebagai admin, maka saya ingin mengubah password si admin ini. Coba admin, password itu admin 12, F12. Misalkan passwordnya itu pengen ubah menjadi admin 17. Admin 1 misalkan ya, kita ubah. Enggak cukup, 17. Coba kita klik ubah. Nah, misalkan sudah hasil diubah. Kalau misalkan kita berhasil membuat
kode uniknya dan lain-lainnya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak salah untuk password lamanya, misalkan ini, maka akan muncul password lama harus sama dengan yang lama gitu ya. Password lama harus sama dengan yang lama gitu. Kita coba masuk ke menu lagi ya, karena kita udah masukkan menu ubah password. Kita masuk ke form profil. Di sini kita menampilkan profil-profil yang telah kita buat. Di sini saya membuat nama pegawainya ini ya. Di sini hanya menampilkan muncul saja profil gitu ya. Nah, di sini saya bisa menginput ini hanya sebuah memo ya, catatan gitu ya untuk si adminnya gitu. Kita close, maka akan ke close. Masuk lagi, kita suka doang guys. Di sini kita masukkan password defaultnya aja ya untuk produksi ini. Atau juga misalkan kita mau ganti lah, misalkan jangan default, kita masuk ke yang udah kita buat tadi ya, si Fahrul. Coba kita masukkan si Fahrul. Jangan lupa emailnya dan unique passwordnya dan angkanya ya. Terusnya itu Asep. Bintang ini kodenya ya 123. Kita login. Selamat datang di menu utama ya. Nah, di menu produksi ini kita hanya bisa mengakses menu produksi saja. Meskipun ini ada sedikit salah saya inputan kodenya, tapi ini tidak bisa diakses. Ya, kita coba. Coba dulu di data divisi ya. Nah, di data divisi ini kita bisa mengubah nama gaji pokok, tunjangan yang telah ditentukan tadi data pegawai. Misalkan kita namanya, misalkan kita mengubah si bagian marketing, produksi. Kita ubah. Misalkan gajinya itu kita karena lebaran, kita tambahan HR nih. 500. Tunjangannya kita tambah, tunjangan masih gini aja cukup ya. Kita coba ubah. Nah, di sini bisa diubah datanya. Misalkan kita ingin ubah marketing, karena data R kita ganti menjadi 4 juta ya. Misalkan. Benar ya namanya? Ya benar lah. Tunjangannya tetap aja segitulah. Kita coba ya tunjangannya kita ubah juga biar benar. Coba ubah. Nah, data masih disimpan. Di sini ada 2 yang telah kita ubah. Kita klik kembali, kita coba menu-menu selanjutnya. Nah, di sini juga ada data alat. Masuk ke form data alat. Di sini ada beberapa 4 button dan 5 text field ya. Di sini udah ada inputan yang alat yang setelah saya masukkan ya. Kita coba klik di sini, kita akan muncul di sini. Ini bisa saya tambahkan atau menggantinya ya, gitu bisa ya. Coba tambahkan dulu lah gitu ya. Tambahkan batal ya. Coba tambah data alatnya, misalkan nama alatnya itu apa ya, Pixar Jeep obat parung, gajinya misalkan 4,5, harga produksinya modal, harga jual misalkan 6.000 ya. Nah, kita coba simpan. Nah ini kan tadi yang ini yang blood nih. Jadi saya nggak bisa ya nih. Coba menu from televisi ya. Coba menu item lainnya. Coba menu item data alat. Nah, di sini kita masuk ke menu data alat. Di sini ada apa aja sih data alat? Kita bisa menambahkan data alat, menyimpannya. Juga kita bisa melihat tabelnya di bawah ini ya. Nah, di sini kita misalkan ini kode alatnya itu otomatis. Nggak bisa saya klik, nggak bisa saya coba ketik. Ini otomatis sudah saya program.
Jadi kalau misalkan kita mengetik, misalkan mixer gift. Nah, di sini kita akan menyesuaikan kode alatnya itu. Jadi sesuaikan, misalkan mixer gift kan hurufnya, huruf pertama itu mix ya. Nah, di sini ada 3, nih mix ya. Ini 7, nomor 7 itu maksudnya apa? Ini urutan si kode alatnya di sini. Ini ya, kita bisa gampang mencari di kata kunci gitu ya. Misalkan pada kursusnya itu misalkan 4.500. Ini ya benar. Misalkan harga jualnya itu 5.000. Ini kelebihan ya. Ini kelebihan. Salah. Coba klik simpan di sini. Nah, akan tersimpan di mix 7. Akan ada ya. Caranya itu, kodenya itu otomatis terisi sesuai dengan inputan yang pertama. 3 huruf pertama dan 3 huruf belakang, urutan yang ada di tabel alatnya. Gitu. Lalu kita coba menambahkan data yang baru lagi. Ya, misalkan termometer kita pengen ubah harganya menjadi 10.000. Simpan. Nah, kita bisa mengedit juga di sini harga jualnya. Tadi kan termometer itu harga jualnya itu kalau nggak salah 10.000. Kita harga jual kita taikin 100.000 karena COVID ya. Mahal termometer kita taikin 100.000 bisa. Gitu. Kita coba misalkan biaya produksinya kita coba ganti menjadi 50.000 modalnya ya. Nah, kita coba simpan. Nah, ini kita bisa mengubah di sini ya. Mengubahnya itu tidak ada pengubah ini, kita cukup ketikkan di sini, kita coba simpan gitu ya. Dia emang gak ribet gitu ya. Kayak terlalu banyak button yang ada di form-nya gitu ya. Coba back ya, karena kita udah menyelesaikan si tutorial yang menu item tambah data alat. Back, kita coba masuk ke form data penjualan. Apa kita bisa mengakses data penjualan? Kita buka aja dulu ya. Nah, data penjualan kita sebenarnya kita bisa mengakses karena mungkin code saya salah ya, tapi kita tidak bisa mengakses menambahkan data penjualan ketika kita masuk ke visual marketing. Tidak bisa. Misalkan ya, kita mau menambahkan si Instagram, jumlahnya misalkan 50, kita jual ya, data penjualan misalkan 50. Nah, di sini muncul user uniknya tuh tanggal 8 tuh bulan 5 2023 tanggalnya 001. Ini berarti data penjual yang pertama kita masukkan ke database-nya. Nah, di sini data penjual ini masih belum ada, kosong ya. Kita coba dulu ya, simpan. Nah, ada pop-up hanya bagian marketing yang dapat menambah atau mengubah data penjualan. Nah, di sini kita jelas bahwa kita sebagai loginnya yang produksi, kita tidak bisa mengakses form yang marketing, ya, sudah jelas, ya. Kita klik OK, lalu kita klik batal, kembali, dan kita masuk ke form password, ya. Ini tadi juga kita nggak bisa. Tuh, di form langsung ini, kayaknya ini udah saya masukkan semua, mau itu user admin, mau itu user marketing, maupun itu user produksi, kita bisa mengubah password. Saya begitukan ya, biar enak. Nah, kita juga bisa melihat pegawai, cuman ini tidak ditampilkan di ini apa di produksi. Coba close. Capek coba. Oke, kita coba login sebagai admin marketing ya. Kita coba run dulu ya. Banyak login sebagai marketing. Nih, passwordnya yang tadi aja ya. Yang telah saya buat, kebetulan tadi saya udah buat di pertama, buat si ID marketing, buat untuk produksi, buat juga untuk admin. Ya. Kita buat dulu, kita cocokkan dulu yang tadi udah saya buat. Jangan yang di default ya. Coba yang lain. Passwordnya itu gini, ganti ke
123. Coba login. Selamat datang. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses menu admin, menu produksi, lupa password, profil, dan logout bisa sih. Kita bisa mengakses marketing saja, ya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Mulai penjualan, kembali, simpan, batal. Ini untuk buttonnya, dan juga ada 7 ini ya. Nah, kita coba. Misalkan kita jual nih tanggal 8 ini, misalkan itu misalkan kita jumlahnya 10. Ketika kita masukkan 10, maka akan muncul pop up ada penjualannya di sini ya. Tuh muncul. Maksudnya ini apa? Ini mix itu terdiri dari huruf pertama. Ya, mix 0805 2022 itu tanggal terjualnya, dan 01 itu urutan kode jual yang ada di tampil data pegawai ini. Ya, seperti itu. Kita coba klik kembali. Nah, untuk dalam marketing itu seperti saja ya. Kita bisa menambahkan datanya dan menambahkan juga, mengedit juga si penjualannya juga ya. Misalnya itu kita bisa ini otomatis masuk ya, dirubah. Coba back. Nah, untuk si form marketing itu singkat aja, hanya satu form item ya, seperti itu ya. Coba logout saja. Ya, logout. Coba logout. Oke, karena kita sudah menemukan satu persatu menu-menu yang ada tersedia di menu item ini, juga kita bisa juga menemukan database-nya, kita menemukan juga alur kerja si aplikasi ini, apa yang kita boleh, apa yang tidak boleh. Ini kira-kira hampir sesuai dengan soal yang ada di GCR yang telah Bapak berikan. Mungkin segitu saja presentasi mengenai tugas yang tengah semester yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi programnya, juga dari segi UI UX-nya, juga dari segi fitur yang kurang memadai. Mohon dimaafkan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lo dulu ya. Terima kasih.